Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam sehat, salam kebaikan, salam apen bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan iman percaya kita di dalam menjalani kehidupan. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya lewat firman-Mu kehidupan kami semakin dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan khotbah pada Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 dalam Minggu Advent yang keempat tertulis dalam kitab Roma pasal pertama ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu sifat manusia di zaman sekarang dan juga dari zaman dulu adalah pelupa. Di mana manusia sering sekali lupa akan janji, lupa akan komitmen, dan lupa akan tanggung jawab di dalam kehidupan. Bahkan ada juga orang sekarang lupa akan karunia yang diterima. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat manusia yang lupa ini tentu sudah terjadi di dalam perjanjian lama, di mana ketika manusia Adam Tuhan tempatkan di Taman Eden. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17, Allah di sana sudah memberikan sebuah perintah kepada manusia supaya jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk yang ada di tengah taman. Tapi apa yang terjadi? Dalam pasal yang ketiga, di sana jelas diceritakan bahwa apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang sudah Tuhan tentukan kepada manusia itu sudah dilupakan oleh manusia itu. Manusia lupa akan perintah Tuhan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi
manusia melanggar perintah itu, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, dan akhirnya manusia itu berdosa. Akibat dari keberdosaan manusia, Allah menghukum mereka, Allah mengusir mereka. Itulah Bapak Ibu yang membuat manusia itu terusir dari Taman Eden. Dan itulah menjadi sifat pertama daripada manusia, yaitu lupa. Tapi bagaimana dengan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam perikop kita yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Paulus terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Dalam ayat yang pertama dikatakan dari Paulus hamba Kristus Yesus. Yang berarti yang dinamakan hamba atau budak. Berarti keterpanggilan Paulus sebagai hamba Kristus yaitu untuk memberitahukan atau memberitakan tentang Injil Kristus, dan ini merupakan menjadi tugas daripada Paulus. Kalau dalam ayat yang pertama dikatakan sebagai hamba Kristus, hamba Yesus, Paulus juga katakan yang dipanggil dan dikuduskan memberitakan Injil Allah. Paulus menyadari sebagai hamba Kristus, dia tahu tanggung jawab, dia tahu tugasnya, yaitu apa? Memberitakan tentang Injil Kristus atau Injil Allah. Nah, apa itu Injil Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Dalam ayat yang kedua, Paulus menerangkan, Paulus menjelaskan bahwa Injil yang dimaksudkan adalah sebuah janji yang sudah Allah janjikan di dalam kitab para nabi atau dalam perjanjian lama. Nah, apa yang telah Allah janjikan, tentu Allah tepati. Karena apa? Karena Allah tidak akan pernah melupakan apa yang Dia janjikan. Karena sifat Allah adalah yang setia, yang menepati segala ketetapan, segala janji-janji yang Dia lakukan. Berbeda halnya dengan manusia yang sering sekali melupakan akan segala kebaikan Allah di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam janji yang disampaikan oleh Paulus, di mana Paulus menyampaikan bahwa janji Allah itu telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Janji itu adalah anak Allah yang lahir dari keturunan Daud. Janji Allah itu adalah anak Allah yang dikuduskan, yang menyerahkan dirinya dan yang dibangkitkan dari antara orang mati. Janji Allah itu adalah yaitu di mana Allah mengasihi, mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang berdosa. Dan janji Allah itu sendiri yaitu Kristus Yesus. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan yang digenapi oleh Allah. Dan inilah yang diberitakan oleh Paulus kepada kita pada saat ini dan juga di dalam tulisannya dalam kitab Roma ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dijanjikan oleh Allah telah digenapi oleh Yesus Kristus. Dan apa yang diperkenalkan oleh Paulus bukanlah dirinya, tetapi yang diperkenalkan oleh Paulus adalah Kristus itu sendiri. Kenapa? Karena Paulus menyadari bahwa karena kasih Kristus yang menjadikan dia menjadi hamba, maka ada sesuatu perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Perubahannya itu perubahan dari yang tidak mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus. Nah, karena Paulus menyadari
keterpanggilannya untuk memberitakan Injil Kristus itu menjadi sebuah tanggung jawab iman di dalam kehidupan. Maka ketika di penjara pun dia tidak mengeluh. Dia memberitakan Kristus di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, diberikan sebuah tema yang menarik bagi kita, yaitu sambutlah Dia yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang boleh kita imani di dalam kebenaran firman Tuhan dalam minggu Advent yang keempat ini, dalam minggu penantian akan kebesaran Kristus dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, firman ini mau mengajar, di mana kita diajak untuk menyambut Allah yang dijanjikan itu, yaitu Kristus Yesus. Menyambut Allah atau menyambut Kristus berarti tidak saja hanya menanti semata, tetapi dalam penantian ini kita diajak untuk tetap memperkenalkan Kristus. Dalam penantian yang kita lakukan, kita tetap memberitakan Kristus. Berarti penantian kita tidak duduk diam tanpa melakukan apa-apa, tetapi penantian kita senantiasa memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Kristus yang kita kenal hingga pada saat ini? Banyak pandangan yang boleh kita lihat. Banyak tanggapan yang boleh berbeda dari iman kita. Tetapi selaku hamba Kristus di dalam kehidupan, seperti yang dipertunjukkan oleh Paulus, kita harus tetap memperkenalkan Kristus lewat karya-karya nyata di dalam kehidupan kita. Memperkenalkan Kristus menjadi bagian kita, cara kita menyambut Dia. Memperkenalkan Kristus berarti memberitakan akan kebesaran Allah di dalam kehidupan. Kristus yang kita perkenalkan adalah Kristus yang sudah lahir, Kristus yang telah dewasa, Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, dan Kristus yang naik ke surga. Di mana Kristus yang kita perkenalkan adalah Kristus yang benar-benar menunjukkan pengorbanan yang begitu luar biasa kepada kita. Maka penantian yang kita lakukan tidak hanya mengingat akan kelahirannya, tetapi penantian yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sekarang ini, penantian yang menanti akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Penantian kita menyambut Dia untuk memberikan kehidupan yang kekal, mahkota kemuliaan bagi kita. Itu yang kita nantikan dalam minggu-minggu Advent ini, di mana kita orang percaya dalam menyambut Dia dalam penantiannya, kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak, kita mau belajar dalam menyambut Allah, dalam menyambut janji yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus mempertunjukkan, yaitu sebuah sikap yang penuh dengan kerendahan hati. Sikap sebagai seorang hamba. Berarti kalau kita dalam penyambutan, dalam penantian, apa yang telah Allah janjikan, Allah akan berjanji memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Supaya mahkota kehidupan itu yang Allah janjikan itu nyata ke dalam kehidupan kita. Maka kita harus mempertontonkan, mempertunjukkan sikap kerendahan hati. Sikap sebagai hamba, sikap sebagai budak. Sikap sebagai hamba atau sikap sebagai budak berarti yang senantiasa melakukan pekerjaan sesuai dengan kehendak Kristus. Sikap seorang budak yaitu penuh dengan kerendahan hati, meninggalkan sikap sombong, meninggalkan sikap congkak, meninggalkan sikap iri hati, meninggalkan sikap meninggikan diri.
tetapi belajar kepada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana Kristus, dia rela merendahkan dirinya demi kita. Maka kalau Kristus mau merendahkan dirinya bagi kita, kita sebagai hamba Allah harus lebih merendahkan diri lagi daripada Kristus. Kalau Kristus mati di kayu salib, seperti yang dilakukan oleh Petrus, dia tidak layak untuk disalibkan, tapi dia layak disalibkan dengan kepala ke bawah. Dia menyadari dengan hal itu. Paulus juga demikian. Maka kita juga demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Artinya Kristus yang kita muliakan, Kristus yang telah nyata sebagai janji Allah di dalam kehidupan kita, yaitu Kristus yang mau merendahkan dirinya. Kalau dia mau merendahkan dirinya demi kita, maka kita juga harus merendahkan diri sebagai wujud bahwa Allah atau bahwa Kristus sudah bekerja dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diajak sebagai orang-orang yang menyambut akan janji-janji Allah di dalam kehidupan. Berarti kita harus terus melayani Tuhan dalam hidup kita. Paulus sampai akhir hayatnya, dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan karena dia percaya bahwa dia hidup karena kasih karunia Tuhan. Maka kita juga demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia Tuhan sudah nyata dalam kehidupanku. Kasih karunia Tuhan juga sudah nyata dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Karena kasih karunia Tuhan sudah nyata dalam kehidupan kita, maka mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita melayani Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita sebagai kesimpulan daripada sebuah khotbah ini. Ada seorang pemuda di dalam kehidupannya, dia senantiasa hidup penuh berkelimpahan, hidup penuh kecukupan, dan apa yang dia inginkan semuanya tercapai. Tapi dia merasa bahwa apa yang dia miliki tidak mendatangkan kebahagiaan kepadanya. Maka apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Suatu ketika dia meninggalkan segala kemewahan dan kekayaannya. Dia pergi merantau ke negeri orang. Dan dia sampai di tempat perantauan. Dia tidak memiliki apa-apa. Dia jauh dari yang namanya berkecukupan. Ketika orang tuanya mengetahui, orang tuanya ingin membantunya, tapi dia tidak mau. Dan orang-orang memandang dia rendah. Tapi apa yang dilakukan oleh pemuda itu? Dia berkunjung ke tempat orang-orang yang terpinggirkan. Ketika dia di sana, dia bisa tersenyum, dia bisa bahagia. Maka suatu ketika ada orang yang mengenalnya. Ketika ada orang yang mengenalnya bertanya, "Kenapa engkau meninggalkan segala kemewahanmu dan tinggal di sini? Di tempat yang kumuh, di tempat yang tidak ada apa-apa seperti yang engkau dapatkan di tempat orang tuamu." Tapi apa yang dikatakan oleh pemuda itu? "Di sini aku mendapatkan kebahagiaan." Lalu kawannya ini bertanya, "Apa yang membuatmu bahagia? Bukankah kebahagiaan itu dengan hartamu yang banyak? Dengan pengawal yang ada, dengan uang yang berkecukupan?" Dikatakan oleh pemuda itu, "Kebahagiaanku
tidak ditentukan seberapa banyak yang kumiliki, tapi seberapa mampu aku menikmati dan mensyukuri yang kurasakan sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai akhirnya ketika orang tuanya mewariskan segala hartanya kepada pemuda tersebut, maka tidak sepeser pun dia makan. Dia memberikan semuanya hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia berkata, ketika aku dapat memberi, maka disitulah kebahagiaanku. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sering sekali kita menggambarkan sebuah janji-janji Allah yang memberikan kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan kepada kita. Tapi janji Allah yang mau kita terima dalam kehidupan bukanlah apa yang kita miliki di dunia ini semata, tetapi janji Allah yang akan kita terima dalam kehidupan, yaitu mahkota kemuliaan dan kehidupan yang kekal. Bagaimana kita memperoleh mahkota kemuliaan dan kehidupan yang kekal? Maka percaya dengan Yesus Kristus, hidup dalam Yesus Kristus, tetap mengasihi dan berkorban sebagaimana Kristus telah berkorban bagimu dan bagiku. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang senantiasa mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami rasakan, yang sudah kami dengarkan, dan yang sudah mengingatkan kami. Ajar kami Bapa untuk senantiasa percaya akan janji Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa setia di dalam janji Tuhan, melakukan segala pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa, biarkan kiranya kami melupakan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami masuk kepada sebuah kemuliaan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa nyata dan bekerja dalam kehidupan kami. Lewat kasih dan anugerah-Mu, kami mampu bekerja, melakukan segala perbuatan-perbuatan dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Supaya setiap orang yang melihat perbuatan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.